Buang boneka emas itu, kata Kayla yang berhasil menyita sorot mata semua orang. Boneka itu adalah boneka kutukan, cepat buang. Misteri boneka emas. 6 tahun berlalu begitu cepat. Kini Kayla menginjak kelas 3 SMP. Menjalani kehidupan barunya sebagai anak indigo memang tak semudah ia bayangkan. Acap kali dia harus menghindari tempat-tempat yang biasa menjadi sarang makhluk astral seperti kuburan, rumah sakit, hutan, dan bangunan-bangunan kosong. Tak hanya itu, terkadang sejumlah teman juga sering mengolok, menuduh bahwa dia hanya sekedar membual tentang apa yang ia lihat. Awalnya, Kayla memilih diam, tapi peristiwa-peristiwa mengerikan tayang begitu saja di dalam kedua bola matanya, seolah-olah ia berada di tempat kejadian. Membuat Kayla selalu ikut campur dalam beberapa kasus kematian. Kayla menggendong tas ranselnya berjalan melalui jalan setapak menuju rumahnya. Ia terhenti dengan dahi berkenyit melihat puluhan orang berkerumun berdesak-desakan di rumah Pak Lim. Bu, Kayla menghentikan salah seorang warga yang berlarian, tampak bergegas menuju rumah Pak Lim. Ada apa ya di rumah Pak Lim? Oh itu, Pak Lim barusan nemu boneka emas di dalam sawahnya, jawab warga itu lalu pergi untuk melihat rupa boneka emas itu. Kepala Kayla mendadak pusing, pandangan matanya memudar, sekelebat sebuah tayangan hadir dalam kepalanya. Ia melihat sebuah boneka emas berbentuk harimau dengan mata biru safir. Tak lama, ia melihat kepulan asap hitam mengelilingi rumah Pak Lim. Asap hitam itu tampak bergerak-gerak perlahan mengepul, lantas membentuk seperti tali dan memasuki rumah Pak Lim. Kayla berlari. Ia menerobos kerumunan warga yang berjubel. Dengan susah payah, ia berhasil keluar dan menemukan senyuman sumringah Pak Lim dan Bu Fai yang tampak bangga memamerkan boneka emas milik mereka. Sekilas tayangan lagi-lagi tampil di mata Kayla. Dia melihat peristiwa asal-muasal boneka itu dikubur di dalam sawah. Dalam tayangan itu, Kayla melihat seorang laki-laki tua yang tak ia kenal tampak mengendap-endap di malam hari sambil memeluk boneka emas itu menuju sawah. Sesekali pria tua itu menoleh ke kanan dan ke kiri seolah ingin memastikan keadaan benar-benar sepi. Ia menggali sawah Pak Sugeng dalam-dalam lalu mengubur boneka emas itu di dalamnya. Wah, beruntung sekali ya Pak Lim. Iya, beruntung banget, padahal mau bikin sumur, nggak taunya nemu emas berkilo-kilo. Duh, senangnya. Kok bisa ya ada boneka emas di dalam sawah kayak gitu? Mungkin peninggalan kerajaan Majapahit kali. Berbagai macam opini dapat Kayla dengar dengan jelas dari para warga yang menonton. Mereka tidak tahu apa-apa dan asal mengira saja boneka itu bukan peninggalan kerajaan. Ada seseorang yang sengaja menguburkannya di dalam sana. Kayla tak tahu siapa itu, tapi orang yang ia lihat dalam mata batinnya sepertinya pernah ia jumpai. Orang tua itu terasa tidak asing. Kayla mengerjap. Seketika tayangan itu hilang dari kedua bola matanya. Ia mulai mendapatkan firasat buruk bahwa sesuatu akan terjadi. Lihat bapak-bapak, ibu-ibu, bagus kan? Pak Lim mengelus boneka itu. Mungkin hanya Kayla yang menyadari jika mata boneka itu berubah merah menyala. Rautan wajahnya seolah hidup, membuat bulu kuduk Kayla merinding bukan main. Kayla menggeleng tak percaya saat tali-tali yang terbuat dari kepulan asap hitam mendekati Pak Lim dan istrinya, menggelayut memenuhi ruangan seakan siap mencekik siapapun yang ada di dalamnya. Dan anehnya, semakin sering Pak Lim memegang boneka itu, kepulan asap yang menari-nari tersebut semakin menghampiri leher Pak Lim, melingkar namun belum benar-benar mencekik Pak Lim. Jangan! Teriak Kayla
yang berhasil membuatnya menjadi pusat perhatian semua orang. "Jangan sentuh boneka itu, jangan." Kamu lagi," Bu Fai berdecak. Jangan sentuh boneka itu. Boneka itu berbahaya." "Halah, tahu apa kamu? Kamu pasti mau ngomong kalau boneka ini ada setannya, ya kan?" Tebak Pak Lim. Nada bicaranya seperti meremehkan. "Iya, cepat buang boneka itu ke laut atau apa? Kamu mau bilang kalau saya akan mati, begitu? Boneka itu membawa bencana. Cepat buang ke laut." Pak Lim menyunggihkan salah satu sudut bibirnya. "Kamu pikir saya akan percaya sama omongan anak kecil kayak kamu, hah?" "Iya, pergi sana. Kami gak percaya dengan hal yang kayak gituan. Jadi jangan mengada-ngada," kata Bu Fai. "Saya tidak mengada-ngada, Bu. Boneka itu adalah boneka kutukan. Seseorang sengaja menguburnya dalam sawah." "Sudah, jangan banyak bicara. Saya tidak suka mendengarkan anak sok tahu seperti kamu. Kalau kamu mau lihat boneka ini, ya silakan. Kalau kamu pergi, ya bagus kalau gitu." Para warga mulai berbisik lagi satu sama lain, terdengar berbagai macam opini dari mereka. Benar gak sih kalau boneka itu boneka kutukan? Ya kalau saya sih percaya-percaya saja sama perkataan Kayla. Toh dia sudah beberapa kali bisa menebak kematian warga kan? Mungkin itu hanya kebetulan. Iya, mungkin itu cuma kebetulan. Namanya juga anak-anak, pasti khayalannya tinggi. Kayla menghela nafas jengah. Ia lelah dengan kemampuannya yang hanya dirinya sendirilah yang bisa mengerti. "Terserah," bentak Kayla marah. "Terserah kalian mau percaya atau tidak." Kayla menepikan warga yang masih berkerumunan menerobos menuju pintu keluar, lalu berlari di sepanjang jalan menuju rumahnya. Lagi sekelebat tayangan membuat kepalanya terasa pusing hingga ia harus terhenti karena pandangannya mulai memudar. Hidungnya berkedut, ia mencium bau bangkai. Bau ini tidak salah lagi. Bau bangkai yang ia cium menandakan akan ada seseorang yang meninggal nanti malam atau keesokan harinya. Kenapa aku harus memiliki kemampuan ini?" tanya Kayla frustasi. Berbeda dengan anak indigo, pada umumnya Kayla memiliki banyak kemampuan. Selain dapat melihat makhluk-makhluk astral, dia juga bisa melihat kejadian lampau dari benda-benda atau bangunan yang berbau mistis. Hanya dengan sekali lihat, namun sayangnya kemampuannya itu membuatnya seringkali merasa pusing. "Terserah, aku gak peduli dengan siapapun yang mati besok. Lagi pula aku gak bisa merubah takdir," pikir Kayla. Kematian adalah takdir Tuhan. Ia tak tahu apa yang akan terjadi pada Pak Lim dan keluarganya. Yang ia tahu hanyalah aura hitam dari boneka emas itu terasa sangat berbahaya dan bisa mencelakai siapapun yang pemiliknya. Perihal bau bangkai yang ia cium, ia juga tidak bisa memastikan siapa yang akan mati nanti malam atau keesokan harinya. Sosok berlendir. Setelah para warga pergi, Pak Lim membiarkan anaknya bermain dengan boneka emas tersebut. Anak kecil berumur 5 tahun itu tampak sangat senang. Tak hanya mengelus, ia juga menunggangi boneka itu. Pak Lim dan Bu Fai mencekap. Ketika putra sematawayangnya mendadak bergelagat aneh, matanya mendelik, lehernya mengejang, sementara napasnya mulai tersengal. Bocah itu mengerang seperti macan, menggunakan tangan dan kakinya untuk merangkak seperti hewan. Tatapannya berubah tajam, tak seperti biasanya. "Ada apa dengan anak kita kok?" tanya Bu Fai panik. "Ivan, kamu kenapa?" Pak Lim meneguk ludah. Perlahan tangannya menjulur menyentuh bocah bernama Ivan itu. Ivan tak menyahut, hanya terdengar suara erangan. "Ivan, sadar!" kata Pak Lim seraya mengoyak tubuh Ivan. Ivan kembali mengerang. Dia mencakar mata Pak Lim hingga membuat Pak Lim tersungkur ke lantai. Pak Lim berteriak kesakitan, matanya berdarah. Entah karena apa, Ivan lantas merangkak cepat keluar rumah.
kejar dia, perintah Pak Lim. Bufai mengangguk, lalu ia berlari mengikuti Ivan yang kini sudah melongok melihat ke bawah sumur. Lalu ia tersenyum tipis diselingi dengan erangan. Jangan, Ivan. Perlahan Bufai melangkah untuk menghentikan Ivan. Ayo kembali, ke mama. Ivan menoleh sebentar, lalu tanpa pikir panjang dia melompat terjun ke dalam sumur. Tidak! Teriak Bufai yang cepat-cepat melongok melihat ke dalam sumur. Mama, tolong Ivan, Ma. Terlihat tangan Ivan mengayuh udara. Beberapa teguk air sudah puas ia minum. Bufai langsung mengulurkan katrol timba. Ivan, cepat raih, Mama akan menarikmu. Ivan menangkap timba itu, namun saat Bufai hendak menariknya ke atas, Ivan merasakan ada seseorang yang menarik kedua kakinya. Mama, tolong, ada yang narik Ivan, Ma. Teriak bocah itu. Ivan, pegangan yang kuat. Ivan bergelantung di timba itu. Bufai menarik katrol kuat-kuat, tapi seseorang di dalam sana terus menarik kaki Ivan. Ivan melihat ke bawah, melihat sosok berambut panjang, bermuka lebar, dan bermata merah tengah menggelayut di kakinya. Teriak Ivan. Bufai terus menarik katrol itu lagi, dibantu dengan Pak Lim yang baru datang. Mereka tidak bisa melihat sosok yang Ivan lihat. Sosok berlendir itu terus menggelayut dari mulai kaki Ivan. Kini sosok itu sampai di pinggang Ivan, membuat Ivan tak henti-hentinya berteriak ketakutan saat lidah sosok itu menjulur-julur lalu menjilat. Tarik mah, ayo, ujar Pak Lim. Tangan Ivan tak mampu bertahan lebih lama lagi, bergelantungan di tali timba. Pegangannya terlepas, ia kembali tercebur ke dalam air, membuat Pak Lim dan Bufai semakin panik. Ivan mencari pegangan apapun yang bisa ia pegang. Tangan kecilnya meraih batu sumur dan mengeratkannya di sana. Namun sosok berbau busuk itu terus menariknya ke dalam air hingga membuat jari Ivan terkelupas karena terlalu kuat mencengkeram bebatuan sumur. Tidak! Setidaknya itulah suara terakhir yang Pak Lim dan Bufai dengar sebelum Ivan menghilang ke dalam air, hanya menyisakan buih-buih. Ivan! Teriak Bufai. Pak Lim langsung mencari bantuan warga untuk menolong anaknya. Beberapa warga pun datang membantu Pak Lim memasuki sumur. Pak Lim tercekat dengan mata mendelik takut. Tepat saat ia berhasil memasuki sumur, ia mendapati putra sematawayangnya keluar dari dalam air dengan muka pucat dan mata mendelik, terapung di atas air sumur. Ivan! Teriak Pak Lim frustasi. Kayla hanya berdiri menonton, melihat semua orang tampak berkabung atas kematian Ivan. Ternyata dugaan Kayla salah. Ia pikir yang akan mati lebih dulu adalah Pak Lim atau istrinya. Tapi makhluk astral itu menginginkan Ivan. Kayla melihat kepulan asap hitam itu semakin banyak mengelilingi Pak Lim dan Bufai, seperti tali yang siap untuk menjerat leher. Lama-kelamaan, tali itu terlihat seperti rambut yang berlendir. Kayla bergidik lantas memalingkan muka karena jijik. Ivan, bangun, ayo bangun. Bufai menangis histeris. Ia menepuk ringan pipi pucat putranya. Pak Lim menggeleng, tak percaya. Ia dengan berat hati menutup mata anaknya. Buang boneka emas itu, kata Kayla yang berhasil menyita sorot mata semua orang. Boneka itu adalah boneka kutukan, cepat buang. Para warga yang datang bergidik ngeri seperti yang Kayla ucapkan. Hal yang buruk akan datang. Boneka itu, seorang wanita 35 tahun tiba-tiba datang dan membungkam mulut putrinya. Dia adalah Bubita. Ayo pulang, ajak Bubita menyeret Kayla menuju gubuk kecil tempat tinggal mereka. Bu, bagaimana aku bisa diam saja? Nyawa Pak Lim dan Bufai dalam bahaya. Makhluk itu, plak. Sebuah tamparan rupanya membuat mulut Kayla terdiam dengan tatapan penuh tanya. Napas Bubita ngos-ngosan menahan marah. Meski ia tahu kematian Ivan bukanlah salah putrinya, tapi tetap saja ada satu atau dua orang yang akan menganggap Kayla sebagai penyebab kematian itu. Berhenti bicara semaumu.
bentak Bubita. Hidup kita sudah susah. Air mata Bubita mulai mengalir lancang. Berhenti memberitahu orang-orang tentang apa yang kamu lihat. Tapi aku dengar, kalau kamu begini terus, kamu tidak akan mendapatkan teman. Kamu harus berhenti mengatakan hal-hal gaib yang kamu lihat. Pak Lim dan Bu Fai dalam bahaya, Bu. Mereka akan mati jika terus menyimpan boneka emas itu. Jelas Kayla ngotot. Jangan pedulikan orang lain, pedulikan dirimu saja. Mana bisa begitu? Kalau kamu terus ngotot seperti ini, maka ibu akan meninggalkanmu, ancam Bubita. Ibu akan membawamu pergi bersama ibu ke kota. Kebetulan pamanmu sudah mencarikan ibu pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di sana. Jadi kalau kamu mau ikut, kamu harus berjanji berhenti ikut campur urusan orang lain. Mengerti? Kayla menelan ludah. Dari kejauhan, ia masih bisa melihat kerumunan warga yang berjubel di perkarangan rumah Palim. Mereka ikut berkabung.